Horas. Horas. Horas semuanya. Gimana ini udah? Wah, kita ternyata sampai juga ke bawah Tugu nih sekarang ya. Ada di bawah Tugu kita ya. Betul. Ya. Jadi kita sekarang serasa di Bukit Sinurat di Dolok Baringin. Ini suatu perasaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalaupun kita belum aslinya, kita sekarang coba membayangkan kalau kita itu sudah seolah-olah di sana. Iya, Amang, saya mau cerita dulu. Iya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, almarhum mertua saya, saya ingat banget, saya masih arsitek yang masih kecil lah ya, masih muda. Dia selalu bilang, saya pengen punya tugu. Sinurat ini belum punya tugu, Sinurat ini belum punya tugu. Itu yang selalu ada melekat di hati saya, Amang ya, dengan keluarga Brawijaya. Kemudian berapa tahun yang lalu ya, Amang ya? 8 Agustus tahun 2 tahun yang lalu ya, ada pertemuan. Oh, yang di Brawijaya. Iya. Okay. Kemudian di situ 2019. Iya, 2019 ya. Di situ kami dapat tugas untuk mendesain Tugu Sinurat ini. Dan dari beberapa dan ternyata tidak ada kendala di masa-masa pandemi ini, kita maju terus dan puji Tuhan malahan sudah dapat ini ya, Amang ya, tanahnya ya. Betul. Gimana cerita tentang tanahnya tuh, Amang? Iya, jadi kalau kita tadi melihat video yang ditayangkan oleh tim desain, nah saya mewakili panitia pembangunan, saya ini sebenarnya sekretaris, kalau ketuanya itu adalah Bang Robert, kebetulan beliau berhalangan hadir, jadi hari ini saya mewakili panitia. Kami sangat apresiasi tim desain dulu, Inang Uda ya. Jadi kalau tadi MC sudah sampaikan bahwa yang desain ini ada tadi 4 orang, nah ternyata di situ ada Inang Uda. Nah ini kebanggaan ya, Nyonya Sinurat ya, yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan Sinurat dan masa depan Sinurat. Nah kalau bicara tentang Tugu Sinurat ini, memang tadi Inang Uda nanya bagaimana ceritanya, betul. Inilah menjadi sebuah suatu progres yang luar biasa menurut saya buat Sinurat, bahwa selama ini kurang lebih 42 tahun, ini bukan saya bicara. 42 tahun ya, Mang 40 ya? tahun, seumuran saya Nang Uda. Bukan saya bicara, tapi ini dari para tua-tua yang selalu bicara bahwa kerinduan ya orang tua kita dulu terhadap adanya kehadiran Tugu ini sudah lebih 40 tahun. Kendalanya adalah tanah. Mulai dari lokasi di mana kerajaan Sinurat ada, mulai dari Lubajulu, ya, mulai dari Bonadolok, terus kemudian di Samosir di mana bermukim Sinurat. Nah itu kita mempunyai kendala, ya, bahkan sampai di Sibisa. Nah tapi dengan perjuangan dari seluruh ya panitia, nah termasuk semua anggota warga Sinurat yang ada di Indonesia ini, ya, khususnya kepada saudara kita Raja Pagi, Raja Sodang yang ada di Bonadolok, kita sangat mengucapkan terima kasih, ya, yang sangat luar biasa memberikan ya tanah kerajaan Sinurat yang ada di Bonatua Lunasi, Bonadolok, yaitu ada 1 dolok Baringin seluas kurang lebih 4 hektar. Awalnya 3,5 hektar kita ukur, ternyata minggu lalu tim topografi sudah turun ke lapangan untuk mengukur, itu ternyata luasnya kurang lebih 4 hektar lebih. Nah ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ini menjadi sebuah PR, ya, tidak lagi hanya buat panitia, tapi semua kita warga Sinurat yang ada di dunia ini, bagaimana untuk mewujudkan impian kita yang ada tadi di video itu, Nang Uda. Betul sekali, Amang. Benar sekali. Saya ngerasa ketika Amang almarhum bercerita kepada kita, itu betapa matanya berbinar memimpikan satu mimpi besar bahwa Sinurat mempunyai Tugu Persatuan. Dan ketika waktu berlalu dan belum terlaksana, Amang, mungkin sekarang lah saatnya ya, Amang ya, kita nih yang sudah yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, harus menceritakan kembali kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, dan membuat satu mimpi besar buat kita semua. Nah, kalau orang kan bilang kalau nggak ada kok mimpi gitu ya, Amang ya. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, mungkin kalau ngelihat kayak tadi kan, aduh nggak mungkin banget gitu kan, Amang ya. Tapi saya rasa enggak. Kita punya mimpi dan kita punya tekad untuk bersatu,
kita bersama-sama dan semua instansi Sinurat di seluruh dunia ini pasti akan mempunyai, oh itu saya punya dan itu akan terwujud. Ya. Berharap seperti itu ya Mang ya. Betul Nang Uda. Jadi tadi saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini, baik yang di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, baik di Bonapasogit walaupun tadi ada di luar negeri ya. Mungkin tadi sekilas kita melihat video itu seolah-olah wow luar biasa. Mimpi memang betul gitu. Itu luar biasa. Tapi yang pasti itu kita buat karena kita sesuaikan dengan lahan yang kita punya. Ya. Lahan tadi yang disampaikan oleh Peparna Pusodang Raja Pagi yang dimulai dulu kepada pengurus Sinurat Indonesia itu kurang lebih luasnya 4 hektar. Oleh karena itu, itulah yang kita desain. Nah, kita menyebutnya itu namanya kawasan itu Bukit Sinurat. Bukit Sinurat. Dan Bukit Sinurat itu adalah persembahan dari keluarga Pusodang Bonandolok. Itu kita sangat berapresiasi ya, Mang ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya untuk Opung Sondang dari Bonandolok. Luar biasa. Dan apa sumbangan kita, Mang? Nah, itu kalau dia. Beliau sudah memberikan sumbangan tanah dan kerajaannya kan Mang ya. Nah, itu dia. Jadi itu pun mereka tidak hanya memberikan tanah kepada Sinurat Indonesia. Mereka juga pasti nanti akan memberikan yang terbaik buat merealisasikan pembangunan Tugu ini. Oleh karena itu, nah kita yang lain apa? Oleh karena itu, kita pun harus sama-sama, kita harus mendukung Bonadolok Bukit Sinurat ini supaya terwujud, tentunya dengan memberikan sumbangan donasi terhadap panitia. Nanti di layar, panitia akan keluarkan nomor rekening, nanti bisa ditransfer ke sana, dan nanti panitia akan rutin di WhatsApp grup ataupun di media-media kita akan memberikan transparansi laporan keuangan dan kemudian nanti penggunaan-penggunanya. Juga dengan proposalnya lengkap ya Mang ya berarti ya? Pasti. Dengan gambarnya, dengan rencana pembangunannya, dengan mimpi-mimpi besar kita ini, aku yakin deh Mang, saya tuh yakin banget, benar-benar yakin bahwa ini akan terwujud. Ketika mungkin kepengurusan sekarang mungkin baru tahap di penyiapan infrastruktur mungkin. Kemudian nanti generasi berikutnya akan membuat tugunya, akan membuat ya pokoknya semuanya itu akan bersama-sama kita nikmati ya Mang ya. Betul, ya, jadi harus saling membahu-membahu. Kalau pengurusan nanti ini membuat misalnya peletakan batu pertama, pengurus selanjutnya mungkin bisa melanjutkan dan seterusnya. Karena kalau tadi kita melihat video tadi, itu ada banyak di sana itemnya. Mulai dari ada tugu, mulai ada rumah persaktian, ada kebun, dan ada bangunan-bangunan lain. Tentunya ini tidak dibangun dengan sekaligus, pasti akan bertahap. Tentunya panitia membangun saat ini akan merealisasikan dulu namanya tugu. Jadi tugu dulu yang kita realisasikan supaya itu bisa berdiri. Baru selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pengurus-pengurus selanjutnya. Bagaimana kalau kita lihat lagi sekali lagi Amang. Sekarang gini, semua pemirsa Amang, Inang, Abang, Kakak dan semua yang ada di layar ini, mari kita sama-sama terbang ya Amang ya. Kita sama-sama bermimpi, itu bahwa mimpi itu akan terwujud. Kita lihat di dalam hati kita apakah kita punya darah Sinurat yang menyentuh, yang mau tersentuh dengan adanya Tugu Sinurat ini. Kita jalan-jalan ya, ada Mas Heru nih, ada Mas Heru yang akan menjalankan, mengajak kita berjalan-jalan di Bukit Sinurat Bonandolok. Selamat malam Pak Linggom. Ya, selamat malam Ketua Tim Perencana Ibu Irma Sinurat. Ya. Kita bekerja sepenuh hati dan kemudian kalimat pertama yang diterima oleh tim perencana adalah kami ingin membangun tugu yang hidup. Ya. Yes, tugu yang hidup. Ya. Oleh sebab itu tugu yang hidup akan berusia sepanjang masa. Sehingga semua anak cucu dari Sinurat ini akan terlibat di dalamnya tanpa batas waktu. Baik, kita akan benar Mas Heru, ya. Coba saya mau bilang dulu, mau lupa tadi ngomong. Tugu memang bukan tugu yang hanya diresmikan lalu ditinggalkan, ya. Tapi tugu ini adalah tugu yang hidup yang akan terus menjadi pemersatu. Ya, setuju. Jadi tugu yang mau kita bangun adalah tugu yang bisa mendapatkan income, yang mengundang banyak orang datang ke sana, sehingga penghasilannya bisa untuk pemeliharaan tugu tersebut. Oleh karena itu kita harus bangun sedemikian menarik sesuai dengan
cita-cita kita tadi. Betul. Selain menghidupi dirinya sendiri dan memelihara dirinya sendiri, Tugu ini juga akan mempunyai manfaat untuk kampung sekitar ya, Mang ya? Betul. Nah, tentunya berharap pasti seperti itu. Kalau nanti orang-orang yang dari kota, dari Jakarta ataupun dari Medan pulang kampung, tentunya akan sangat tertarik datang ke sini dan mereka akan pasti melewati Bonadolok baru nanti sampai ke Tugu. Nah, ini juga kita harapkan menjadi ajang silaturahmi dengan keluarga kita yang tinggal di Bonadolok. Pasti akan mendapat pemasukan untuk orang yang tinggal di kampung. Menolong. Ya, Mas betul. Heru main kan, Mas Heru? Oke. Kalimat pulang tadi memang bermakna sangat dalam. Ketika semuanya terundang pulang, ini akan terbangun seperti yang akan diharapkan dan tidak akan berhenti pada satu titik. Kita melihat bagaimana kawasan ini yang tadi 3,5 sampai 4 hektar tadi memiliki banyak potensi yang akan dikembangkan sesuai dengan keluarga Sinurat ini berkembang dan tumbuh. Kita melihat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tentunya akan terbangun berdasarkan kurun waktu. Kita melihat bagaimana fasilitas ini pun pada akhirnya mampu menghidupi kawasan ini dan mampu juga mengembangkan ekonomi daerah ketika transaksi berdasarkan potensi-potensi daerah dan kekerabatan tadi bisa dikembangkan. Oleh sebab itu Tugu yang hidup akan juga terus bergulir ketika anak cucu kita pada akhirnya juga pulang ke daerah ini, ke tanah ini dengan cita-cita terus membangun sehingga pada akhirnya apa yang disebut sebagai Tugu yang hidup tadi adalah bagaimana mereka juga mengajarkan kepada anak dan cucunya di generasi berikutnya sehingga sisilah Sinurat nanti itu akan berkembang dan semakin memperkaya. Nah, Mas oleh Heru, sebab itu, punten, ya. saya ngelihat tadi ada podium, ya. ada rumah Parsaktion ya? Iya, betul. Boleh kembali lagi Mas Heru, kita ke Parsaktion. Oke. Saya tuh saya punya 2 boru, Amang. Iya. Terus saya selalu melihat mereka, Mama keren banget nikah di Bali, katanya gitu. Betul. Aca Sinaga nikah di Bali keren banget mah, begini. Terus saya hanya berpikir, kok di Bali sih? Kita punya kampung yang bagus. Betul. Kita punya potensi budaya yang luar biasa. Betul. Kenapa kita nggak gali yang itu aja gitu kan? Iya. Jadi terus saya ngelihat tadi ada rumah Parsaktion, ada podium. Kenapa nggak anak-anak muda nanti satu saat mereka dengan bangga akan menikah di sana gitu loh? Ya betul, sangat menjadi setuju. Tempat budaya ya, Mang ya? Betul. Jadi, nah makanya tadi bilang bahwa Tugu ini bukan seperti Tugu yang sebelum-sebelumnya kita lihat yang ada di Toba, tapi Tugu yang kita bangun ini kita harapkan nanti menjadi sebuah one stop one stop point, tapi semua ada di sana. Nah, khusus tadi yang mengenai budaya ya. Orang Batak sekarang Jabotabek ini sangat kesulitan untuk mencari tempat untuk marpesta. Untuk Pamuliboru atau Pamuliana. Kenapa? Karena semua gedung-gedung penuh. Dan mahal. Padahal sudah dibangun banyak gedung, masih penuh. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah peluang. Nah, kalau nggak usah dulu marga lain, marga Sinurat aja nanti berpesta di kampung, yang sinamanya itu aja udah cukup untuk membiayai di pesta di kampung. Sekali. Nah, ini harapan kita ke depan sehingga kawasan Bukit Surat ini bisa tumbuh, bisa menghasilkan untuk orang-orang di kampung sana. Betul sekali. Nanti mungkin yang pertama-tama nanti adalah Amel. MC kita nanti akan menggelar acara pernikahan di sana ya Amel ya. Iya. Pak Linggom. Ya, sesuai dengan amanah dari keluarga besar ketika kami menerima tugas ini adalah bagaimana memancing pulang semua anak cucu dan generasi-generasi milenial, sentenial dan lain-lainnya dari Sinurat ini untuk hadir ke sana adalah walk of fame. Di mana mereka yang hadir ke sana menorehkan cap tangannya untuk meyakinkan mereka ada di sana. Oleh sebab itu bahwa jam matahari ini pun berdiri di atas bola dunia di mana ya marga Sinurat ini ada di mana-mana. Oleh sebab itu ini adalah tanah yang dijanjikan yang semuanya harus pulang ke sana sehingga pada akhirnya Tugu ini pun bergerak dan kemudian tumbuh dengan banyak filosofi dari keluarga Sinurat. Ya betul, betul. Jadi Pak Linggom sebuah harapan yang dilimpahkan pada kami untuk menceritakan itu bahwa
tiang tertinggi ini adalah tiang dari utama dari generasi pertama. Kemudian di situ ada 8 segi yang melambangkan 8 penjuru mata angin di mana semua keluarga Sinodal tersebar di dunia ini. Ya, dan kemudian tunggu dulu Bang Heru. Jadi tadi satu tiang yang paling sangat atas, tinggi, paling ke atas itu tadi itu satu, itulah melambangkan bahwa Raja Sila Sabungan itulah nenek moyang kita. Setuju Pak Ligom. Dan kemudian tadi di bawah ada 8. Itu menunjukkan bahwa Raja Sila Sabungan itu anaknya ada 8. Wah, benar-benar. Nah, jadi kita nggak bisa terlepas dari Raja Sila Sabungan. Oke. Selanjutnya ada 4 segi di bawahnya mewakilkan ya tadi ada Raja Tano, Raja Pagi ya di sebelah sini. Opung Gumbok Nabolon. Kemudian ada Raja Muha. Jadi ini menggambarkan Raja Sinodal itu mempunyai keturunan ada 4. Ada lagi Pak Linggom, ya, bahwa ketika kita berada di tingkat-tingkat tertentu, itu adalah sebuah prestasi perjalanan bagaimana pengunjung siapapun dia, ya, mendapatkan sensasi. Sampai pada akhirnya kalau mau sampai ke pelataran kaca, nggak usah sampai ke Cina sana. Bukit Sinurat sudah ada. Bukit Sinurat punya pelataran kaca yang sangat dramatis, Instagramable. Maklum orang tua. Nah kemudian memang bahwa unsur green di sana juga tidak lepas dari komitmen keluarga besar Sinurat, bahwa hutan-hutan buatan dan tematik di sini adalah bagaimana kita juga memberdayakan tanaman-tanaman langka. Ya oleh sebab itu kalau ingin mendapatkan sensasi dari sebuah kawasan, datanglah ke Bukit Sinurat. Jadi ini dipersiapkan untuk tidak hanya menjadi milik keluarga Sinurat, tetapi semuanya bisa menikmati ini. Ketika kemudian kita melihat bahwa unsur-unsur yang muncul di sana secara sensasi akan menjadikan bukit ini terkenal dengan nama Bukit Sinurat. Betul, luar biasa, waduh. Wah, merinding. Kalau insan Sinurat nggak tersentuh itu, wah itu terbuat dari apa hatinya nggak tahu. Jadi, saya, Amang. Saya baru pulang kampung Inang Uda. Yes. Jadi kalau kita dari Porsea menuju Medan. Ya, Porsea, Lubalobu, Pitoloan, baru Tubuhan Dolok. Kalau kita melihat ke arah Bukit Barisan ke sebelah kanan, wah, kalau tulisan Bukit Sinurat ini dibikin jadi lampu neon, wah ini pasti orang pasti berhenti semua di situ. Pasti akan menoleh ke Bukit Sinurat dan akan diabadikan dan ini akan viral nanti. Dan viral. Waduh, luar biasa ini. Mimpi besar ini kenapa nggak kita wujudkan, Amang? Iya, pasti kan harus kita wujudkan. Sekarang yang Amang kita udah lakukan di sini selain desain apa aja ya? Mas Heru, kita udah survei ke sana ya. Betul, ini sedikit lagi mungkin bisa disampaikan Pak Linggom. Boleh, silakan. Tim kami untuk pembuatan topografi sudah hadir di sana. Dan kemudian kita sudah mendapatkan tapak konturnya berdasarkan konturnya. Konturnya sudah terlihat kita banget. Bisa bayangkan Pak Linggom bahwa tugu kita adalah di puncak tertinggi dari perbukitan kawasan kita. Nah ini yang sudah kita sampaikan. Dan kemudian ini menjadi dasar pengembangan dari desain di kawasan tersebut. Jadi cita-cita keluarga besar Sinurat terhadap Bukit Sinurat ini akan tercapai lebih cepat. Nah kira-kira seperti ini. Luar biasa banget ya, ya Mang ya. Aduh saya iri sebenarnya Mang. Ngelihat persatuan keluarga Sinurat yang luar biasa banget. Nah itu dia. Jadi adong doh tanya nutu bedok inang udah. Jadi naposo ina pangalapan gogo, natua pangalapoda. Nah oleh karena itu ya kita ya saya mengundang ya mengajak yang muda-muda ya. Kalau tadi kita lihat dari awal sampai saat ini yang tonjol itu adalah yang muda-muda karena memang sudah saatnya yang muda harus maju. Oleh karena itu di layar kita sudah tercantum nomor rekening. Boleh silakan semua untuk memberikan partisipasinya untuk mensupport panitia, untuk mensupport untuk merealisasikan Bukit Sinurat ini. Amang, kalau ternyata kan anak saya tuh baru kerja tuh. Ya. Gajinya juga masih seberapa ya. Dia ngasih uang sedikit aja boleh nggak, Amang? Malu nggak? Ya enggak lah. Berapapun bisa dikasih, 50.000 pun bisa dikasih. Nanti kita juga akan keluarkan QR code.
Jadi tidak harus besar, berapapun kita terima. Karena kita berharap ini tidak hanya milik 2-3 orang, tapi betul semua. Sekali. Jadi kalau 50.000 dari berapa juta orang, itu udah lebih banyak daripada betul, itu kan namanya. gitu. Aduh saya salah nih, nggak tahu ininya gimana. Iya, tapi jadi, benar ya, dari yang kecil sampai yang besar kami terima dan betul. kami merasa bahwa harus semua insan sinurat di seluruh dunia ini, siapapun harus berpartisipasi. Betul. Karena ini milik kita semua, ini milik kita semua. Beneran loh, ini kita punya. Serius, beneran. Iya. Ya, jadi kalau tadi saya ulang lagi ya, karena saya harus meyakinkan, karena saya yakin orang mungkin masih berasa belum menginjak tanah ketika melihat video tadi. Tapi saya teringat dengan ceritanya Presiden Amerika John F. Kennedy. Saat itu kalau nggak salah 25 Mei tahun 61 ya, dia bicara pidato di depan Kongres Amerika, dia katakan begini ya, bahwa dia punya keinginan ya, punya mimpi, punya dream untuk mendaratkan orang di bulan. Saat itu orang pasti mungkin kaget. Bagaimana mungkin mimpi orang bisa ke bulan gitu ya. Sedangkan di dunia aja belum bisa gitu. Nah, tapi faktanya apa? Sekarang sudah banyak orang ke bulan. Nah, sampai hal yang sama ya, hal yang sama menurut saya. Kalau tadi pun Bukit Sinurati adalah mimpi, nggak apa-apa. Tapi saya yakin, kita harus yakin bahwa suatu saat nanti itu akan terjadi. Kita kerjakan dari hal yang kecil. Amin, luar biasa Amang, luar biasa banget. Jadi kalau ada yang mengaku sinurat tapi tidak pengen punya mimpi ini, aduh sayang banget loh, beneran. Saya yang paniaran sinurat aja udah besar kepala sekali gitu. Kita punya suatu mimpi yang harus kita capai sama-sama. Dan itu akan terus bisa kita raih bersama ya Amang ya. Ayo siapa yang mau bikin ini, ada di bawah, ada QR. Ada running text nih. Tuh kan ada rekening Panitia Pembangunan di Bank Rakyat Indonesia BRI 0139 01 001502 567 atas nama Punguan Sinurat Dohot Boru se-Indonesia. Berapa saja kami terima. Ya, benar kan, jadi rekening Punguan ini resmi atas nama Punguan organisasi ya. Jadi bukan atas nama pribadi. Ini dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Punguan kita untuk akuntabel dan transparansi. Jadi tidak perlu ragu karena rekening kita adalah atas nama organisasi. Nah, ini menjadi suatu jaminan buat kita bahwa berapapun dana yang kita transfer atau setorkan kepada rekening panitia, itu semua nanti akan tercatat dan rutin nanti akan dilaporkan di media-media resmi Punguan Sinurat Boru se-Indonesia. Luar biasa Amang, luar biasa, sungguh luar biasa. Ini kita bisa ngelihat tugunya nggak sih? Bisa lihat tugunya nggak? Coba yuk kita lihat yuk tugunya yang akan kita bangun seperti apa. Ya. Oke. Oh, ini tugunya. Ya. Sekali lagi kita lihat ya. Sehingga tadi Pak Linggo menyatakan dari ujung bumi sana bisa melihat ke bukit ini dengan tulisan Bukit Sinurat. Juga sensasinya bisa kita lihat dunia ini dilihat dari tugu ini. Jadi apa yang menjadi cita-cita keluarga Sinurat dengan bagaimana salah satu ketua tim perencananya adalah dari keluarga Sinurat. Ini bukan sebuah bayang-bayang lagi, bukan sebuah mimpi lagi, karena bermimpinya pun dalam kondisi terjaga. Oh, luar biasa Mas Heru. Jadi kita sudah melangkah ini Mas ya, dan kita tidak bisa surut, kita tidak pantang mundur sebelum ini terbangun. Iya. Ya, siap kan Amang? Siap. Semua seluruh Sinurat siap kan? Siap. Siap. Kami siap untuk punya Bukit Sinurat. Boleh dikasih lihat nggak kalau ini di Zoom gitu? Nggak bisa. Kami ini langsung ada di bawah di Bukit Sinurat loh. Kami berada di Bukit Sinurat ya sekarang. Coba kasih tunjuk biar kelihatan. Ya, Tuh. Nah, kami ada di Bukit betul Sinurat. Kan? Kita lagi ada di Bukit Sinurat dan kita persis di bawah tugu, di depan tugu. Luar biasa. Sinurat. Jaya, jaya, jaya.